Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Buat teman-teman yang kembali menonton di channel ini, thanks banget. Dan untuk yang pertama kali, salam kenal. Apa kabar nih teman-teman? Saya sangat berharap ya, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki. Amin. Menikah ya tentunya menjadi harapan atau bahkan doa-doa nih bagi teman-teman yang masih lajang atau juga yang sudah punya pasangan tapi belum halal, dengan harapan tentunya akan hidup bahagia bersama dan juga membangun keluarga yang sakinah. Nah, beberapa hari lalu ada cukup banyak ya DM yang masuk dan juga komen request atas kasus yang ternyata sangat-sangat mengejutkan terjadi di Biren, Aceh, di mana ditemukannya sepasang pengantin baru di dalam kamar. Ya biasa sih, tapi mereka ini terbaring di lantai dan sudah tidak bernafas. Dan hal ini pun sempat menjadi misteri nih teman-teman di kalangan keluarganya dan warga sekitar serta pihak kepolisian. Karena mereka bertanya-tanya siapa yang sudah tega melakukannya dan apa motif dibalik semua ini. Karena ya semua terjadi begitu saja teman-teman. Bahkan saat itu sang ayah ternyata sedang menunggu di kamar mereka. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung aja kupas tuntas di channel Rikaro. Sebelum masuk ke kisahnya, aku mau rekomendasiin nih ke teman-teman sebuah channel story yang bagus banget. Jadi channel ini kebanyakan itu mengangkat story-story kasus permasalahan rumah tangga nih teman-teman, baik dalam negeri maupun juga luar negeri. Yang di dalam kisah-kisahnya itu ada banyak sekali pembelajaran yang tentunya bisa kita petik agar kita ini selalu terhindar gitu ya teman-teman dari kejahatan dan juga modus-modusnya. Channel itu adalah Carlina Carlita. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah tahu ya. Hostnya cantik, alur ceritanya juga rapi, suaranya kece, dan kisah-kisah yang disampaikan selalu seru-seru. Nah, linknya udah aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Jadi setelah ini kalian bisa langsung tuh ke channelnya untuk tonton semua video-videonya dan wajib subscribe dong pastinya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke kisahnya. Abdul Karim, seorang pria berusia 33 tahun, dan Kartini, seorang wanita berusia 34 tahun. Pengantin baru ini diceritakan baru saja menikah secara adat dengan pesta yang disebut Prehlinto Baro pada 24 Mei 2021 atau sekitar 1 bulan yang lalu. Bahkan pihak laki-laki sedang merencanakan nih acara resepsi untuk digelar dalam waktu dekat. Namun ternyata selang seminggu sebelum pernikahan, kabarnya mereka ini sering sekali ketahuan sedang cekcok. Dan cekcok itu pun tetap berlanjut nih ternyata hingga pesta pernikahan selesai digelar. Sampai hal yang mengejutkan pun terjadi. Kamis tanggal 3 Juni 2021 di kediaman mereka, tepatnya di desa Cotjabet, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Hari itu pukul 4 pagi nih teman-teman, orang tua Kartini tiba-tiba terbangun karena mendengar ada suara ribut-ribut dari kamar anaknya. Oh ya, jadi di sini si pengantin ini masih ikut tinggal bersama mertua ya, alias tinggal bareng di rumah mempelai wanita. Ayahnya bahkan mendengar suara putrinya memanggil-manggil dia sebanyak 2 kali. Tapi pada saat dia keluar dan kemudian mengetuk pintu kamar mereka, tiba-tiba Abdul Karim alias sang menantu mencegahnya masuk. Menantunya itu beralasan bahwa Kartini sedang mengigau saja. Dan benar, beberapa saat kemudian suasana tiba-tiba senyap seakan tidak terjadi apa-apa. Namun ayah Kartini ini udah curiga gitu ya. Mungkin dia sedikit memiliki firasat sehingga tidak percaya begitu saja dengan perkataan menantunya.
Ayah Kartini ini lalu duduk di ruang tamu keluarga sekitar 10 menit sambil dia memantau. Ya kali aja nih ada kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Dan ternyata benar teman-teman. Kemudian gak lama dia kembali lagi mendengar suara aneh dari arah kamar mereka. Ayah Kartini pun memikirkan nih cara lain untuk dia bisa masuk ke kamarnya mereka, yaitu melalui jendela. Akhirnya ayahnya ini pun keluar rumah untuk mencongkel jendela kamar mereka. Dengan bermodalkan senter, dia mencoba masuk nih ke dalam kamar dalam kondisi yang gelap gulita. Dan setelah diamati betapa terkejutnya sang ayah, dia mendapati dua sosok tubuh anaknya terbaring di lantai dengan bersimbah darah. Nah, darah itu diketahui berasal dari luka sayatan di leher Kartini dan juga Abdul Karim yang baru saja berbicara dengannya tadi. Melihat itu dari luar jendela, ayahnya Kartini ini langsung teriak dong, memanggil keluarga dan tetangga di sekitar rumah. Nah, setelah banyak kerumunan yang datang, mereka ini beramai-ramai gitu ya, berusaha untuk mendobrak pintu kamar yang terkunci itu. Nah, setelah berhasil terbuka, sayangnya nyawa sepasang pengantin itu tidak sempat diselamatkan oleh warga. Diduga mereka ini sudah kehabisan banyak banget darah, dan mereka berdua ini tergeletak di atas ranjang dengan keadaan yang cukup mengerikan. Bahkan seorang keluarga Kartini tidak sanggup nih melihat kondisi keduanya lebih lama lagi. Nah, kejadian ini pun kemudian dilaporkan kepada kepala desa atau yang disebut kecik desa untuk dibawa kasusnya ini ke kepolisian sektor Gandapura. Tubuh keduanya pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Fauziah Biren bersama tim medis dari puskesmas dan dibantu oleh PMI Ranting Gandapura. Ada banyak sekali tanda tanya mengenai kasus ini. Siapa pelakunya? Bagaimana mungkin pelakunya ini bisa masuk ke dalam kamar anaknya dan pergi begitu saja? Tapi jika itu dilakukan oleh orang lain, ternyata saat warga menghampiri tubuh Abdul Karim, ditemukan nih sebuah barang bukti yang sangat mencurigakan berupa sebuah pisau cutter di tangan kanan Abdul Karim. Nah, dari hasil visum dan juga pengamatan para saksi, mereka ini kehilangan nyawa secara misterius dengan luka sayatan di leher bekas benda tajam. Dan menurut hasil penyelidikan, diduga kuat nih teman-teman, penyebabnya adalah Abdul Karim alias sang suami sendirilah yang telah menganiaya Kartini hingga tewas. Abdul Karim ini berasal dari desa Merudu, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Sehari-hari dia ini bekerja sebagai buruh. Nah, saat kejadian itu dia tiba-tiba ya tanpa tahu penyebabnya mengiris leher istri dengan benda tajam sehingga menimbulkan bunyi ini yang didengar oleh mertuanya tadi. Jadi saat itu Kartini mengeluarkan suara-suara pertolongan gitu ya agar dirinya ini selamat. Tapi sayang dalam perkiraan waktu 1 jam Kartini tidak sanggup bertahan. Tubuhnya kemudian ditemukan warga pada pukul 5 subuh. Ya, karena diduga penganiayaan Kartini ini terjadi tepat di jam 4 subuh ketika ayahnya tadi terbangun. Sumpah teman-teman, ini adalah bagian yang benar-benar membuat aku merinding banget. Karena bisa kalian bayangkan saat itu ayahnya ini yang tiba-tiba terbangun dan dia tuh udah punya firasat kalau anaknya ini kenapa-napa, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan teman-teman. Karena saat itu dia terlambat dan anak-anaknya ini sudah kehabisan darah ketika ayahnya mulai mencari bantuan sekitar jam 5 pagi tersebut. Warga dan tim yang saat itu baru aja sampai menemukan tubuhnya Abdul Karim yang sudah dalam kondisi sekarat. Dan menurut keterangan polisi, Abdul Karim ini turut menganiaya dirinya sendiri dengan benda tajam yang sama untuk menyusul Kartini. Dan benar, tak lama kemudian nafas Abdul Karim pun berhenti. Dia dinyatakan tak bernyawa sebagaimana yang dialami oleh istrinya Kartini. Akhirnya hal itu menyebabkan pihak kepolisian ini begitu sulit untuk mencari tahu apa motif dari kejadian ini.
ini. Meskipun ada banyak saksi yang berkata bahwa mereka ini kerap kali cekcok gitu loh. Namun ayahnya memberi keterangan yang jauh berbeda. Ayahnya mengatakan bahwa mereka berdua ini selalu terlihat akur dan bahagia. Ayah Kartini dan keluarga lain yang mendampingi juga mengakui bahwa proses acara pernikahan mereka mulai dari peminangan hingga pesta adat semuanya tuh lancar-lancar aja gitu loh. Dan bahkan ayahnya ini turut merayakan dengan memotong 1 ekor lembu. Dan rencananya akan segera diadakan nih pesta lanjutan di rumah sang menantu yang dalam bahasa Aceh disebut dengan Tueng Darabaro. Jadi maksudnya tidak ada yang aneh, tidak ada pemaksaan sama sekali gitu loh dalam pernikahan mereka berdua ini. Para keluarga pria dan keluarga wanita itu juga dalam kondisi yang sangat baik gitu loh teman-teman. Jadi benar-benar motifnya ini nggak bisa dibaca gitu sama polisi. Warga sekitar pun menyebutkan bahwa peristiwa ini begitu aneh dan juga mengejutkan nih teman-teman. Bahkan mereka mengatakan ini adalah misteri ranjang berdarah. Dan ayah Kartini bahkan tidak bisa menduga gitu apa yang menjadi penyebab atau alasan Abdul Karim berbuat seperti itu. Namun berbekal dari barang bukti yang berupa 2 handphone, cutter yang digunakan oleh Abdul Karim, serta 1 saset dan juga ditambah beberapa butir obat kuat, kejadian ini pun dinyatakan disebabkan oleh perselisihan rumah tangga seperti yang dipaparkan oleh Kasat Reskrim Polres Biren, yaitu AKP Fadihillah Aditya Pratama. Namun keterangan itu disebutkannya hanyalah dugaan sementara. Ya, mungkin di antara teman-teman ada yang punya pendapat lain, kalian bisa menyampaikan di kolom komentar ya. Demikianlah kisah yang bener-bener yang request ini siapa sih? Ini ngeri banget tau gak sih tentang kisah pengantin baru, dan ini memang sangat menggemparkan ya di Aceh, di desa Cot Jabet, Kabupaten Biren tepatnya. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Kalau dilihat dari barang bukti sih kayaknya memang suaminya ya yang melakukannya dan tidak melibatkan orang lain seperti itu. Semoga kita semua diberikan keselamatan ya, supaya terhindar dari segala macam mara bahaya. Semoga keluarga yang ditinggalkan pun oleh keduanya diberikan ketabahan. Ingat, selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!